Aku barusan selesai kerja, makanya aku pakai kemeja putih. Dan buat kalian yang ngira aku kerja kantoran atau kerja atau apa keluar rumah gitu, nggak. Aku kerjanya di dalam rumah, seharian di depan komputer. Dan itu mungkin ada hubungannya sama video aku sebelumnya, dimana aku beli banyak peralatan baru, mulai dari webcam, terus mikrofon ini, terus sama lighting ini. Ya, aku jadi guru online. Wow. Dan ini bukan guru kayak guru buat ngajar SMA atau apa kuliah gitu, kayak privat bimbel. Ya sama ya, privat bimbel, tapi orang yang aku ajar adalah anak-anak dari kelas 10 SMA sampai TK. Ya, aku jadi guru buat anak-anak. Sedangkan aku sendiri bisa dibilang orang yang termasuk orang yang nggak begitu fleksibel ngadepin anak-anak. Dan sekarang aku ternyata dapat kerjaan di hal yang aku sendiri nggak yakin aku bisa. Gimana aku bisa dapat kerjaan ini? Singkat cerita, ada temen aku yang nge-share lowongan ini, aku daftar, ternyata keterima. Padahal aku cuma upload CV aku dari download LinkedIn. Di LinkedIn kan ada tuh, bisa kita download CV kita. Udah formatnya udah jadi satu selama kita udah masukin semuanya. Aku upload itu aja. Sambil aku ngomong, aku bisa programming, dimana memang aku bisa dibilang bisa, cuman aku bukan orang lulusan informatika atau apalah yang ada hubungannya sama programming. Jauh dari itu. Terakhir aku main programming itu umur sekitar 18 atau 14 kan nggak salah. Pokoknya itu zaman-zaman aku satu-satunya emang lagi intens programming, dan sekarang aku udah banyak lupanya. Tapi untung orang yang aku ajar adalah anak-anak yang nggak ngerti programming juga. Dan kenapa motornya berisik banget? Balik lagi ya. Iya, jadi kayak gitu. Mungkin itu kenapa aku jadi apa ya? Jadi mulai semangat buat bikin video lagi, karena ya bayangin aja, selama pandemi aku jadi nggak begitu sering ngomong, jarang banget, atau bahkan pernah sehari aku nggak ngomong sama sekali karena pandemi. Dan aku sekolahnya offline, dan ya gitulah, tahu ceritanya. Em, dan hari ini aku mungkin mau cerita aja sedikit soal pengalamannya aku rasain selama kurang lebih kerja jadi guru. Ya, jadi guru programming. Aku lupa bilang kalau aku jadi guru programming. Jadi aku ngajarin anak-anak dasar programming itu kayak gimana, terus aku ngajarin pokoknya ya kita bikin game kayak gini. Aku udah ada hasilnya, terus aku tinggal tunjukin, terus aku bimbing mereka biar bisa bikin. Memotivasi mereka buat bisa terus nyoba. Tapi ada juga kalanya mereka yang mungkin udah agak lebih dewasa itu kayak oh jadi kayak gini aja. Oke oke oke. Ya udah. Mau coba lagi? Kayaknya enggak deh. Jadi mereka kayak udah ngerti konsep dasarnya, dan mereka udah ngerti kemana kembanginnya. Beda kalau anak-anak, mereka mau coba lagi, ya coba lagi terus-terus sampai waktunya nggak tahu, sampai berjam-jam. Men. Dan aku ngelakuin ini selama 6 jam sehari. Nggak tahu ya, kerja 6 jam sehari dan itu ngomong terus, itu ternyata cukup capek juga. Apalagi tiap jamnya itu ngomongnya sama orang yang berbeda, anak-anak dengan range yang berbeda gitu, kayak sangat random. Bisa aja kamu dapat anak yang sangat antusias, bisa aja kamu dapat anak yang kenapa aku di sini gitu. Dan ya aku harus kebiasaan itu. Untungnya aku orang yang cukup cukup bodoh amat sebenarnya. Kalau mereka antusias, oke, aku bisa ngikutin antusias mereka, jadi kayak cermin gitu. Aku ngikutin sesuai apa yang mereka tunjukin.
Kalau mereka gak antusias, ya udahlah, aku ngerti apa yang mereka pikirin, atau paling nggak aku mencoba mengerti apa mereka pikirin. Mungkin disuruh orang tuanya buat nyoba daftar, terus mereka padahal punya jadwal buat konser, pengen nonton film, tapi ternyata disuruh mantengin layar gini. Dan aku nyoba secepat mungkin buat, oke, kayaknya aku ngerti. Ya udah, kita langsung coba-coba aja, kayak gini gini gini, udah 30 menit udah pulang atau keluar dari zoomnya. Makasih udah ngasih waktunya. Jadi kayak gitu aja. Eh, Ya, kalau kalian nggak bisa ngelihat wajah aku, ini kayak capek capek juga sih ternyata. Atau ya, mungkin buat kalian yang punya kerjaan yang mungkin berjam-jam tapi nggak seintens kayak aku, mungkin mungkin jamnya sama tapi kalian bisa nggak ngomong sama orang selama beberapa jam sebelum mungkin rapat atau gimana. Mungkin kalian harusnya bisa nggak lebih capek, atau juga sih lebih capek mana, tapi kayaknya yang aku denger-dengar orang yang paling nggak seneng, apa, orang yang kerjaannya paling nggak menyenangkan itu yang berurusan sama customer service, retailer gitu, kayak kasir, apa, customer service, pokoknya semua kerjaan yang urusannya sama orang itu mereka relatif katanya nggak begitu bahagia gitu dalam kerjaannya, kayak sangat nguras tenaga dan bikin capek. Nggak tahu ya ini sugesti apa enggak, tapi kayaknya iya sih, emang bikin capek. Seneng apa enggaknya aku nggak tahu, karena iya, nggak, sebenarnya nggak begitu aku pikirin sih. Yang penting aku bisa bisa dapat tambahan buat pemasukan. Damn. Oh ya, hari ini aku tadi dapat anak TK. Padahal sebenarnya dari sistem, dari kerjaan aku itu batas maksimal, batas paling rendahnya itu anak kelas 1 SD. Tapi ternyata anak TK itu cukup antusias dan ada orang tuanya. Jadi gini, kan aku tadi bilang kan ada anak, uh, range-nya itu anak SD, 1 SD sampai 10 SMA. Nah, bagi beberapa orang mungkin ada yang berpikir kalau misalnya lebih gampang ngajar anak yang gede daripada anak kecil. Relatif ternyata. Sebenarnya relatif. Kalau anak yang udah gede, biasanya mereka sendirian. Jadi mereka gak ditemenin sama orang tuanya. Dan mereka udah bisa mikir sendiri. Enaknya mereka kalau misalnya kita nggak perlu kayak pura-pura, nggak perlu pura-pura happy, atau kayak kalau kalian nonton acara di Blues Clues atau acara Dora gitu, mereka kayak selalu ceria, selalu bahagia gitu. Padahal mungkin dalam hatinya mereka kayak nangis dalam hati. Tapi mereka harus bahagia karena di depan anak-anak. Tapi kalau di depan orang-orang dewasa, kita bisa lebih, ya, lebih true to ourselves, bisa lebih nunjukin diri kita kayak gimana, dan bisa lebih relax. Dan itu ya kayak gitu. Enaknya itu, nggak enaknya kalau misalnya sekali mereka gak antusias, ya udah kayak gak ada orang yang ngebantu kita. Jadi kita harus, ya udah kita cepet-cepetin ini. Kamu gak mau ada di sini, aku juga gak mau ada di sini. Kita cepet-cepetin aja, kita selesaiin biar aku ada waktu istirahat, kamu juga ada waktu buat nonton. Nah, sedangkan buat aku sendiri, ketika berurusan sama anak kecil, gak enaknya adalah kebalikannya. Aku harus kayak Dora di Explore, harus nanya kita kemana, ini warna apa, itu ngapain itu, nah kelincinya, itu gambarnya ngapain gitu. Semuanya kita tanyain ke anaknya biar terus dipancing gitu, kayak jangan jangan tiba-tiba lari gitu, karena kalau kita nggak nanyain, anaknya jadi bosan terus habis itu lari-lari. Tapi meskipun gitu, dengan kita harus memanipulasi perasaan kita, ternyata ada orang yang ngebantu kita, orang tuanya. Biasanya kalau anak-anak yang jadi muridnya itu, orang tua harus selalu ada di sebelahnya. Dan itu sangat ngebantu, karena misalnya kalau misalnya anaknya keluar dari pembahasan, kayak kita minta apa, anaknya nggak ngerti, atau anaknya nggak, apa ya, pokoknya nggak ngerti lah. Si orang tuanya ini yang
kayaknya bertanggung jawab buat mastiin buat anaknya tetap berada di jalur. Ibaratnya kalau kita di TV deh, kalau di TV si anaknya ini kayak hostnya, bintang di TV-nya gitu, kayak apa sih namanya, orang yang di TV apa sih namanya, artis. Nah, artis di TV, sedangkan orang tuanya itu kayak orang yang megang papan yang nunjukin instruksi selanjutnya itu suruh ngapain, habis ini suruh habis ini iklan, habis ini jangan lupa senyum gitu. Itulah peran orang tua. Dan motornya lewat lagi. Itulah peran orang tua kalau mereka ada di samping muridnya waktu samping anaknya waktu jadi murid. Itu sangat membantu. Dan ya, damn. Ini baru hari keempat aku kerja. Jadi aku gak bisa ngasih tahu banyak hal kayak sharing pengalaman, karena aku juga belum ada banyak. Tadi itu aja baru pengalaman yang bisa aku kesimpulin selama 4 hari kerja. Capek ya, pasti. Damn. Dan meskipun gitu aku tetap pengen nyoba yang lain juga sih, kayak aku pengen live streaming. Karena kebetulan alat-alatku juga udah lengkap. Jadi ya. Oke, itu aja buat update video kali ini.